Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf dikarenakan ada beberapa teknis yang dari kami pihak panitia ada kekeliruan dalam teknis. Mungkin karena sudah mencapai waktu yang sudah ditentukan juga ya. Saya buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga saya Nalesa Hudaya sebagai moderator pada sesi kali ini dengan tema yaitu data analis bersama coach kita yaitu Teh Alia Nur Fitri Esko. Dipersilahkan saja langsung untuk kepada Teh Alia pada sesi kali ini. Dipersilahkan Teh. Terima kasih buat Neng Lesta. Suaranya udah kedengeran belum ya? Sudah Teh. Oke. Ya, halo semuanya. Selamat malam. Buat di hari kedua ini, kita langsung aja lanjut materi yang kemarin sekaligus ngebahas tugas yang kemarin dikasih tentang Jerman kredit risiko. Bentar. Ya, kita mulai lagi short class kita pada malam ini. Di mana kemarin itu di hari pertama kita udah belajar pengantar analisis data, tools analisis data, dan pengolahan datanya. Di hari kedua ini kita bakalan belajar tentang pemodelan data, visualisasi data, dan hasil analisis data. Sebelumnya terima kasih yang kemarin udah ngirimin tugasnya, udah aku periksa beberapa. Dan ada yang emang dikerjain sampai visualisasi, ada yang sampai cleansing, ada yang visualisasinya nggak muncul, tapi nggak apa-apa, emang nggak bakal secepat itu belajarnya. Aku aja waktu itu belajar dari 2021 sampai sekarang kadang masih kayak ini tuh buat apa, yang ini tuh fungsinya apa, kayak gitu. Bahkan dari kemarin bikin soal, aku kayak baru ngeh bahwa yang sebelum-sebelumnya aku kerjain itu ternyata kayak kurang kurang sesuai gitu. Bahkan aku ngerjain skripsi pun aku periksa lagi ternyata emang nggak sesempurna itu. Jadi kita lanjut ke pemodelan data. Di sini pemodelan data itu apa sih? Pemodelan data ini adalah proses menggunakan algoritma statistik atau umumnya tuh disebut machine learning. Pemodelan data ini fungsinya untuk membuat prediksi atau mengidentifikasi pola dari data. Membuat prediksi ini kayak gimana sih? Kayak tugas kemarin yang kredit risiko itu, dia ada kolom target yang di akhir itu kan, yang resiko, dia ada bad dan good. Nah, fungsinya machine learning ini buat nantinya kalau ada data baru, misal ada nasabah baru dengan beberapa kolom pendukung kayak umur, terus pekerjaan, terus apa yang mau dicicil, kayak kolom-kolom yang lainnya itu sebagai pendukung, dia nantinya bisa membuat prediksi resikonya bahwa si nasabah ini tuh dia bakalan baik atau enggak gitu buat pembayaran kreditnya. Kayak ngeprediksi gitu. Terus apa aja sih pemodelan data ini? Buat pemodelan data ini dia ada dua jenis, yaitu klasifikasi dan clustering. Kalau untuk klasifikasi ini adalah teknik pemodelan data yang digunakan untuk memprediksi kategori atau kelas dari suatu data berdasarkan fitur-fitur inputnya. Nah, untuk clustering ini adalah pemodelan data yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam grup-grup atau di klaster yang memiliki kesamaan fitur.
Nah, di sini apa aja langkah-langkah pemodelan data? Ini ada yang pertama itu untuk pemilihan model, kemudian modelnya dipisahkan, datanya dipisahkan, lalu dibagi datanya. Biasanya itu untuk pembagian data dia ada dari misalkan 100% data itu ada yang umumnya tuh ada yang dibagi 80% banding 20% atau 70% banding 30%. Nanti kita sambil ngepraktekin yang dari tugasnya buat langkah-langkah pemodelan ini. Terus yang keempat ada pelatihan model. Model yang kita pakai itu bakal dilatih dan dicari akurasinya bahwa model yang kita buat ini akurasinya tinggi atau enggak kayak gitu. Nantinya kita terakhir itu buat evaluasi model yang nantinya data itu kan nggak bakal seterusnya sama, eh, cuma 500 baris. Misalkan nantinya bakal nambah-nambah terus, apalagi data transaksi di perusahaan atau di instansi-instansi. Karena dia bakal nambah, jadi kita harus evaluasi modelnya itu, si akurasinya bakalan tetap sama rata-ratanya, misal 80% atau 90%, atau si evaluasinya ini malah jadi ngaco gitu si modelnya ini. Jangan sampai model yang kita buat ini dipakai buat data baru itu malah jadi eh, nggak akurat gitu. Kemudian ini untuk visualisasi data. Apa sih visualisasi data itu? Visualisasi data adalah proses menggunakan grafik dan representasi visual lainnya untuk memahami dan menyampaikan informasi yang terdapat dalam data. Bentuk visualisasi ini kayak yang kemarin di Explore Data Analysis itu ada yang bar chart, donut chart kayak gitu. Dan itu fungsinya buat biar audiens atau kayak user itu dia lebih memahami isi datanya. Kayak misal kalau kita sebagai yang ngoding, sebagai programmernya, kita pasti tahu nih cara baca datanya itu sekilas dari kayak berbentuk tabel. Tapi untuk audiens ini dia kayak lebih gampang kalau dia baca datanya itu berbentuk visual. Selain lebih menarik, dia juga visualisasi ini juga buat mencari insight-nya itu lebih gampang gitu. Nah, di sini ada dashboard. Dashboard itu berupa visualisasi data juga, tapi dia itu sebuah alat visualisasi data yang menggabungkan beberapa jenis grafik dan tabel dalam satu tampilan terpadu. Jadi, dari beberapa visualisasi, kayak kemarin bikin donut chart, bar chart, nanti itu disatuin, itu tuh berbentuknya namanya dashboard. Nanti aku kasih contohnya. Terus di sini ada tools visualisasi datanya. eh, ada Tableau, Microsoft Power BI, Google Data Studio, Excel, ataupun Python. Untuk Python sendiri nih, kayak kemarin yang pakai Matplotlib sama Seaborn. Untuk Tableau sendiri, ini ada versi gratisnya, yaitu Tableau Public yang bakal kita pakai sekarang. Untuk kalian yang mungkin infonya belum nyampe atau udah, kalian sekarang sign in dulu Tableau Public di website, tinggal cari aja publictableau.com. Itu kalian bikin dulu akun kalau belum pernah bikin. Nanti kita prakteknya di sana. Terus ada Microsoft Power BI, ini juga sebenarnya nggak gratis-gratis banget sih, soalnya dia produk Microsoft juga kan. Tapi biasanya ini Microsoft Power BI sering dipakai di instansi besar. Terus ada Google Data Studio. Ini kalau kalian mau belajar bisa pakai yang Tableau Public atau Google Data Studio ini buat mudahin apa ya? Kayak buat pemula tuh lebih gampang gitu. Google Data Studio juga dia nggak perlu install aplikasi, ada apa? Ada di website. Soalnya dia dari Google. Terus ada Excel. Kalau Excel ini Microsoft Excel bentuknya itu kayak di lookup kayak gitu untuk visualisasi datanya. Nanti kita untuk visualisasi datanya bakal di Tableau Public. Nah, di sini ada hasil analisis data.
Apa sih hasil analisis data itu? Jadi hasil analisis data ini tuh tahapan akhir dari proses analisis yang kita buat, di mana data yang telah diolah dan dianalisis itu diinterpretasikan untuk mendapatkan insight yang berguna lah buat usernya gitu. Jadi kita kayak bikin kesimpulan-kesimpulan dari beberapa visualisasi ataupun dari beberapa proses analisis yang telah kita buat itu. Jadi kayak kemarin aku lihat ada yang ngerjain tugasnya itu kayak cuma bikin ngedrop kolom, ngedrop baris, ngedrop duplikat kayak gitu-gitu tanpa ada penjelasan apa-apa. Nah, di sini di hasil analisis itu kalian boleh banget ditambahin di Google Colab-nya itu di bawahnya, di bawah baris kodenya kayak ditambahin keterangan ini tuh buat apa. Terus misalkan data sebelum di cleansing itu ada 200, data setelah di cleansing ada 300 kayak gitu hasil analisis gitunya. Terus gimana sih mengkomunikasikan si hasil analisis ini? Caranya itu ada yang berupa laporan tertulis, kayak misalkan kayak kalau buat laporan atau skripsi kayak gitu, itu tuh bentuknya laporan tertulis. Terus ada yang berbentuk presentasi kayak di slide-slide PowerPoint kayak gini. Terus ada berbentuk dashboard yang nanti bakal kita buat. Terus atau diskusi aja gitu kayak lagi rapat. Ya gitu. Nah, untuk teorinya mungkin itu kalau kalian ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita mulai praktek, boleh dari sekarang. Kalian aku nyiapin dulu ini. Hmm, kita ini dulu materi tugasnya ya. Bahas dulu tugas yang kemarin. Nah, di sini tugas yang kemarin udah aku bikin sampai pemodelan. Di sini untuk tahap awalnya kita import library-nya dulu untuk Pandas, Matplotlib, dan Seaborn buat visualisasinya. Terus kita read datasetnya. Ini buat nampilin 5 baris data teratas. Kemudian ini untuk infonya. Di sini ada 11 kolom. Terus di sini karena ini tuh ada 1.000 baris data, tapi di sini ada yang 800 dan 600, artinya di kolom saving account sama checking account ini dia ada nilai yang kosong. Dimana kita bakal nge-cleansingnya di sini, kita harus mengidentifikasi dulu apa aja yang sekiranya mau di cleansing dari dataset yang kita punya ini. Di sini udah aku identifikasi. Ini kita bakal ngedrop kolom unnamed 0 ini. Karena dia nggak kepake isinya cuma gini aja. Ini kita drop dulu kolomnya. Terus ini kita nge-replace nilai dari kolom job yang dimana 0 ini adalah unskilled and non-resident. Terus yang 1, 2, dan 3 juga kita replace. Terus untuk yang nomor 3 ini kita bakal nge-replace nilai kosong di kolom saving account sama checking account.
Terus yang keempat, kita bakal nge-replace tipe data age di mana dia ini age ini kan umur. Untuk integer ini meskipun dia angka, tapi karena dia umur, sebenarnya nggak bakal dibutuhin buat penjumlahan ataupun apa ya, kayak penjumlahan perkalian kayak gitu. Kayak misalkan ini yang kredit temuan ini kan dia sebagai apa ya, kreditnya gitu. Jadi dia pasti bakal dibutuhin buat kayak dikali, dibagi, dikurang kayak gitu operasi apa ya, aritmetika. Di sini durasi juga sama. Jadi untuk kredit amount dan durasi kita biarkan integer. Ini untuk job ini karena masih 0, 1, 2, 3 itu dia masih integer juga. Untuk age ini kita ubah jadi objek. Terus kita akan ngecek duplikat. Kita dihapus kalau ada duplikat. Ini yang pertama kita drop kolom dulu. Di sini pakai manggil variabel data frame yang kita definisikan di atas, yang ini. Di sini untuk ngedrop kolomnya itu tinggal pakai fungsi drop. Ini kolom yang mau dihapusnya apa, in place true ini. Dia kayak bener-bener ngehapus yang ini gitu. Jadi nggak bakal ditampilin lagi di bawah kalau misalkan kalian nggak pakai in place true ini. Dia kalau manggil lagi df head ini tetap kepanggil nih di kolom unnamed ini. Tapi karena dipakaikan in place true ini, jadi dia kalaupun dipanggil di bawah nggak bakal kepanggil lagi kayak gitu. Kemudian yang kedua kita nge-replace values di kolom job. Sini ada unskilled and non-resident ini pekerja yang tidak memiliki keahlian khusus dan tidak tinggal di area tempat mereka bekerja. Untuk yang kode 1 atau unskilled and resident, pekerja ini tidak memiliki keahlian khusus, tapi mereka itu penduduk yang kerja di situ, di area tempat mereka bekerja. Untuk yang skill, eh, untuk yang skill, pekerja yang memiliki keahlian atau pelatihan khusus. Untuk yang highly skill ini dia kayak yang profesionalnya gitu, kayak si skill ini. Dictionary ini kita masukin dulu variabelnya job mapping, terus masukin 0. 0 ini bakal diubah atau diganti jadi unskilled and non-residents dan seterusnya sampai yang nomor 3. Kemudian dia baru ini kan cuma didefinisikan aja. Nah, di sini baru proses ngegantinya itu dia si df jobnya ini dipanggil data frame yang kolomnya job sama dengan data frame kolom job ini di mapping dan masukin variabel job mapping ini. Kemudian untuk memeriksa hasil pergantiannya kita tampilin aja df job.head. Ini udah keubah jobnya yang asalnya 0123 jadi sesuai yang kita mau ini. Kemudian yang ketiga ini nge-replace nilai kosong yang tadi ada di saving account sama checking account. Di sini kita fungsi filna ini dia nge-replace semua nilai kosong atau ya nilai kosong di replace jadi unknown. Jadi yang asalnya isinya nol atau kosong banget gitu kalau di tabel tuh dia jadi diisi unknown unknown ini. Kemudian in place true itu sama kayak tadi fungsinya yang kalau nggak pakai ini dia nanti dipanggil lagi di bawah tetap bakal kosong. Itu. Terus ini kita panggil lagi buat ngelihat bener atau enggaknya udah keubah atau belum. Ini udah keubah ya.
Kemudian di sini saat dicek lagi, is-nullnya itu udah kosong semua, udah nggak ada yang nilainya kosong. Kemudian untuk replace data tipe data age, di sini kita nge-replace aja, kita panggil si column age ini pakai fungsi astype, dalamnya itu str karena kita ubahnya ke objek atau string. Kalau misalkan mau ubah ke integer, float, dan lain-lain itu tinggal ubahnya di sini aja. Kemudian kita ngedrop duplikat kalau ada. Jadi kita pakai fungsi ini aja karena kita nggak bisa ngecek juga kan ini kolom ini itu ada yang duplikat atau enggak. Jadi kita hapus duplikatnya. Kemudian kita tampilin lagi df infonya setelah di cleansing dari poin 1 sampai 4 itu sampai nomor 5 di sini kita jadi memiliki 1000 baris data. Nah, setelah selesai cleansing, kita simpan dataset yang udah kita cleansing itu. Cara nyimpennya itu tinggal manggil data frame-nya pakai fungsi toCSV. Dalam kurung, ini nama kolom, nama tabel yang bakal kita unduhnya. Nanti itu kalau dijalanin dia bakal muncul di sini. Terus ntar kalian tinggal unduh aja di sini download. Ini tuh aku pakai nyimpen dataset buat nanti kita ngelakuin visualisasi bikin dashboard kayak gitu. Di sini untuk exploratory data analysis, di sini aku ngedistribusiin umurnya. Kita susun dari yang paling banyak melakukan kredit, yaitu umur 27 tahun, 26, dan 23, dan seterusnya. Terus di sini aku ngedefinisiin distribusi kredit risikonya yang good atau bad itu. Ternyata dari sekian banyaknya, dari 1000 nasabah itu, mereka statusnya baik gitu untuk status pembayarannya itu. Ini ada job and credit risk distribution. Ini tuh kayak distribusi antara pekerjaan sama kredit tuh kayak gimana gitu. Di sini nanti untuk apa ya? Untuk kodenya aku bagiin juga. Jadi aku bakal sekilas-sekilas untuk visualisasi EDA ini. Nah, ini antara job dan kredit risikonya. Kredit risikonya ini ada rata-rata itu yang paling tinggi adalah pekerjaan pekerja yang menengah tadi itu. Di mana si pekerja menengah ini dia jumlahnya hampir 444 orang ini dia baik ininya apa status pembayarannya, status kreditnya. Nah, di sini ternyata yang kurang ataupun yang kurang baik pembayarannya itu dia di yang tidak memiliki pekerjaan dan bukan tinggal di situ gitu. Jadi ini tuh bisa buat ngeprediksi nantinya kalau ada data masuk lagi, nasabah ini tuh dia pekerjaannya ini. Jadi nggak cuma dari pekerjaan ini, kayak dari umur juga, umur terus pekerjaan kayak digabung gitu tuh nantinya bakal ngeprediksi dia tuh bakal baik atau enggak buat status pembayarannya. Kemudian untuk kredit amount distribution, kredit distribusi kredit amount-nya di sini rata-rata orang tuh minjamnya kisaran kisaran berapa ya ini? Dari 1000-an sampai 5000 kurang sampai 3000 di sini nih. Paling 2000 sampai 3000. Dia paling tinggi itu kayak sekitar 2000 atau 1500 ini yang paling tinggi.
Ini tuh fungsi yang tadi kata aku bikin dashboard interaktif di Tableau. Ya, kalau di sana bisa dilihat ini tuh kayak bar yang ini tuh dia berapa jumlahnya. Kalau ini kan kayak nggak bisa dilihat ya. Ini ada credit amount by job type. Ini untuk eh, tipe pekerjaannya, tipe pekerjaan dan jumlah pinjaman yang dia ajukan. Ini tuh namanya diagram box plot, di mana cara bacanya itu dia rata-rata yang memiliki pekerjaan skill ini, dia minjamnya di antara 2.500 ini untuk nilai tengahnya itu. Jadi antara 2.000 sampai 3.000, tengah-tengahnya itu yang paling tengah-tengah banget, paling rata-rata, dia di 2.500. Untuk titik-titik ini dia kayak yang cuma seorang dua orang gitu. Jadi pekerjaannya ini dia minjemnya lebih dari 15.000 ini kayak gitu. Ini juga sama, dia rata-ratanya kayak kurang dari 2.500, kayak sekitar 2.000. Kalau ini buat yang pekerjaannya itu yang udah profesional, rata-rata mereka minjemnya 5.000. Dan buat yang nggak punya pekerjaan ini, yang pekerjaannya tidak tetap, dia rata-rata di paling bawah banget, di bawah 2.500 kayak gitu. Kemudian ini relasi antara durasi dan kredit amount. Ini tuh namanya scatter plot. Di sini dia untuk cara bacanya itu di sini ada durasi di bawah 10 bulan, 20, 30, 40 dan seterusnya. Ini pinjaman yang dipinjamnya. Jadi rata-rata orang tuh minjemnya untuk yang 2.500-an itu dia cuma 10 bulan. Kayak gitu di sini. Kayak apa ya, bacanya tuh kayak nggak satu-satu tapi kayak gerombolan gitu. Jadi kayak dia misal yang 20 ini kebanyakannya itu yang ini ada resiko good dan bad-nya juga. Yang biru ini yang good-nya, yang hijau yang bad-nya. Terus rata-rata yang baik itu orang-orang minjem yang 20 bulan juga antara 2.500 kurang. Kayak gitu. Udah ini untuk edanya. Kemudian di sini ada handling imbalance data lagi. Sebenarnya handling imbalance data ini dia kayak masuknya harusnya ke cleansing, tapi karena di sini aku tadi udah cleansing di awal, terus ngelakuin EDA, jadi baru kelihatan nih bahwa untuk kolom target kita, si kolom good resiko ini, ada good dan bad-nya ini nggak seimbang kan, jadi kayak lebih banyak good. Di sini tuh kalau bentuknya kayak gini, dia bakal mempengaruhi eh, hasil modeling kita. Jadi, karena ini tidak seimbang data kolom targetnya, kita lakukan imbalance data atau menyeimbangkan data. Untuk penyeimbangan data ini dia ada dua tipe, yaitu undersampling dan oversampling. Ini aku udah nyoba undersampling dan oversampling yang ternyata lebih baik di oversampling, di mana undersampling ini contohnya tuh kayak gini. Dia resiko good sama bad-nya ini awalnya 700 banding 300. Setelah dilakukan undersampling, di mana dia tuh ngambil data minoritas. Jadi kayak eh, di antara ini. Nah, di antara yang 700 bad ini dan good 300, dia kayak dipangkas ngambil yang kebalik nggak sih, ini harusnya good, ini bad. Nah, dia kayak dipangkas gitu. Jadi ngambil yang paling minimal itu 300. Jadi semuanya kayak disamaratakan ke 300 untuk undersampling. Jadi dia kayak diambil ke bawah. Kalau buat oversampling, dia diambilnya ke atas. Di mana nilai-nilai ini tuh dia udah random aja gitu diatur-atur sama sistem si machine learning-nya ini. Nah, kalau ini yang asalnya 700 dan 300 karena pakai random oversampling,
Jadi naik ke atas 700 si good sama bad-nya itu. Nah, jadi balance-nya kayak gini dia. Kemudian kalau udah kita seimbangkan datanya, lanjut lagi ke pemodelan data yang tadi. Ini langkah-langkahnya itu sama kayak tadi. Ada yang pertama itu pemilihan model, yang kedua pemisahan data, pemilihan model nih. Pemilihan model ini dipilih model yang sesuai dengan data dan tujuan analisis. Terus ada pemisahan data, dipisahkan dataset menjadi fitur X dan target Y. Yang ketiga pembagian data, yang dimana data tadi dibagi antara data pelatihan dan data pengujian yang kataku tadi antara 20 banding 80 sama 30 banding 70. Kemudian untuk pelatihan model, yang keempat pelatihan model, di sini modelnya itu dilatih pakai set pelatihan yang ini, data train. Kemudian yang kelima evaluasi model. Di sini yang pertama untuk pemilihan model. Jadi kita harus tahu dulu nih dataset kita itu masuknya ke jenis klasifikasi atau clustering. Kalau kayak dataset kredit data ini, dia masuknya klasifikasi karena si datanya itu kategorikal, targetnya itu target kategori di mana dia itu yang kolom targetnya itu yang kolom resiko good sama bad itu dia kan kategori. Nah, dia jadi masuknya ke model klasifikasi. Kalau buat clustering itu dia nggak punya kolom target, jadi kayak di clustering di apa ya, di satu-satuin gitu dikelompokkan. Di sini kita masukin dulu library yang dibutuhin buat pemilihan buat modeling ini. Itu ada model Escalon, model selection, train test split. Di sini untuk pembagian datanya, di mana si data itu bakal di-split. Kemudian yang kedua, kita nge-import random forest classifier. Ini tuh model yang bakal kita pakai. Di sini ada model klasifikasinya itu ada decision tree, random forest, atau logistic regression. Tapi di sini kita pilih random forest classifier. Kalau kalian misal penasaran pengen nyobain pakai decision tree atau logistic regression juga bisa-bisa aja. Nanti kalian tinggal searching aja dari sumber-sumber lainnya. Kemudian di sini ada classification report buat hasil datanya gitu, buat hasil modelnya, hasil analisisnya. Ini ada nge-import label encoder, ini tuh buat karena data kita banyaknya kategori, untuk pemodelan itu dia harus jadi numerik atau kayak 01, 123 kayak gitu. Jadi dia bakalan pakai label encoder ini. Terus di sini ada nge-import akurasi score, precision score, recall score, F1 score ini buat di hasil analisisnya juga. Nah, di sini yang pertama kita bakal nge-inisialisasi dulu si label encodernya itu kayak gini. Dia kayak manggil fungsi label encoder dimasukin di variabel label encoder. Kemudian untuk kode ini dia itu melakukan label encoding pada fitur kategorikal dalam data. Jadi untuk pengulangan ini dia kayak manggil kolom, di mana si kolom ini tuh tipe datanya objek bakal diulang-ulang sampai si kolom yang tipe data objeknya ini tuh benar-benar semuanya udah jadi numerik. Seperti ini kayak yang jenis kelamin ini kan asalnya yang female sama male itu di sini diubah jadi 1 dan 0. Di sini untuk jobnya juga yang kita ubah jadi nama, di sini bakal diubah lagi jadi angka. Kemudian untuk hosting, saving amount, checking amount, ini juga sama, kecuali yang credit amount dan duration ini dia bakal tetap angka karena dari awalnya dia udah integer tipe datanya.
Di sini untuk resikonya juga jadi 1 dan 0, di mana 1 ini yang good, 0 ini yang bad. Kayak gitu. Di sini yang kedua itu pemisahan data. Jadi dipisahin nih fitur X dan target. Di mana targetnya ini tuh kan kolom resiko ini ya, yang bad dan good itu. Sementara fitur yang nantinya disimpan di X ini, dia ngambil kolom age, text, job, housing, saving account, checking account, credit amount, duration, sama purpose ini. Ini masuk ke variabel X sebagai kolom fitur, dan ini yang risk ini dia masuk ke kolom target atau Y. Itu. Ini fungsinya dia ngedrop X ini, dia nyimpen semua kolom sampai sini, kecuali yang risiko ini di drop sama X, tapi sama Y ini, series ini diambil gitu. Kemudian yang ketiga, pembagian data. Di sini datanya itu, dataset itu dibagi menjadi data pelatihan dan data pengujian. Di mana untuk test size-nya ini kita ambil yang 80/20. Untuk random state ini umumnya 42, sebenarnya bebas, tapi umumnya itu 42. Dia biar modelnya itu konsisten ngambilnya. Kalau nggak pakai ini, takutnya modelnya itu kayak asal-asalan gitu dia ngeprediksinya kayak gitu. Di sini kita bikin variabel xtrain, xtest, ytrain, ytest. Yang isinya itu pakai fungsi train test split ini yang tadi buat apa? Buat ngebagi data antara X itu yang ini, yang fitur tadi, yaitu yang target, kolom target. Jadi dibagi dua. Jadi dari contohnya tuh kita tuh punya 1000 data. Terus kita bagi buat jadi data pelatihan dan data pengujian 80/20. Jadi antara dari 1000 itu 800 dijadiin pelatihan, 200-nya dijadiin pengujian. Kayak gitu. Kalau bingung nggak apa-apa. Ini yang keempat itu ada pelatihan modelnya. Ini kita panggil model random forest classifier-nya itu dimasukin di variabel model. Ini modelnya di-fit-kan pakai fungsi fit untuk manggil xtrain dan ytrain ini tuh yang pelatihan. Jadi kita pakai data pelatihan dipakai di model random forest classifier ini. Terus kita lakuin prediksi pada set pengujian. Nah, di sini karena ini udah dilatih nih jadi pakai model random forest yang 800 data itu, kemudian kita yang 200 datanya dijadiin set pengujian pakai fungsi predik ini. Ini ada metrik evaluasinya, di mana ada akurasi, precision, recall, dan F1. Ini pakai fungsi yang tadi dipanggil library-nya di atas. Di sini ada hasil akurasinya itu 0,85%. Ini ada penjelasannya. Di mana akurasi sekitar 85% ini dari semua prediksi yang dilakukan oleh model adalah benar. Jadi model kita ini akurasinya udah tinggi nih, 0,85. Jadi kalaupun kita nantinya masukin data baru, dia kayak kemungkinan besar tuh prediksinya benar kayak gitu. Terus untuk presisi ini, dia hasilnya sekitar 94% dari semua prediksi code oleh model adalah benar-benar good. Jadi kayak 94%-nya tuh kalau yang good tuh ya udah modelnya tuh ntar tuh benar-benar
isinya tuh good gitu. Untuk recall ini dia hasilnya 77% dari semua kasus good yang sebenarnya telah diprediksi dengan benar oleh model. Untuk F1 score ini rata-rata harmonik dari presisi dan recall. Jadi rata-rata dari si presisi dan recall ini tuh sekitar 84%, di mana ini tuh memberikan gambaran yang baik tentang keseimbangan antara presisi dan recall model. Selesai bikin pemodelan data, kita ke evaluasi model. Di sini ada beberapa metode, sebenarnya ada buat evaluasi model, tapi aku pilihnya evaluasi pakai cross validation, yaitu merotasi porsi testing dari dataset agar bisa melihat model yang sudah kita buat stabil ketika dihadapkan pada data yang berbeda. Jadi ini tuh kayak contohnya datanya, terus bakal dibagi yang training test itu, terus di apa ya, dites dengan si datanya itu kayak random gitu. Jadi dia nggak stabil sebenarnya datanya, tapi kayak kita ngecek nih model kita kalau dikasih data yang nggak stabil gini bakalan kayak gimana, bakalan tetap akurasinya 85 atau jadi berkurang atau kayak gimana gitu. Nah, di sini manggil dulu library-nya, cross file score, kemudian kita bikin lagi eh, buat model random forest-nya. Ini melakukan key-fold cross validation, ini tuh buat jumlah subsetnya, di mana K ini dia variabel yang isinya 5, sebenarnya ini bebas, tapi makin banyak, sebenarnya makin bagus, tapi bakal makin lama lagi prosesnya. Ini tuh kayak 5 tuh kayak 5 baris ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 kali apa ya, diulang-ulang gitu si datanya. Di sini baru masukin fungsi cross file score-nya, manggil model random forest, manggil data X-nya, data fitur kita, kolom fitur, di sini manggil kolom target, kemudian dia menginisialisasikan yang K5 ini. Ini untuk scoringnya akurasi. Nah, setelah dilakukan 5 kali pengulangan tes train itu, di sini hasil evaluasinya, akurasi rata-ratanya itu 0,86 atau 86%. Kemudian ada standar deviasi yaitu 0,04%. Di mana akurasi rata-rata ini pakai random forest menunjukkan bahwa model model yang kita pakai ini punya kinerja yang baik dalam melakukan klasifikasi pada dataset yang digunakan. Jadi kalaupun datasetnya nanti beda-beda, dia masih kayak terpercaya lah sebesar 86% gitu. Untuk standar deviasi ini dari skor akurasi di setiap fold adalah sekitar 0,04, di mana standar deviasi yang rendah ini nunjukin bahwa skor akurasi dari setiap fold itu relatif dekat dengan rata-rata akurasi. Jadi, standar deviasi ini nunjukin bahwa model yang memiliki konsistensi yang baik dalam kinerjanya di berbagai subset data. Jadi dia konsisten, si datanya itu bakalan tetap akurasinya sekitar 0,86 gitu. Nah, ini tuh kayak apa, kesimpulan-kesimpulan gini tuh dia bisa dijadikan sebagai hasil analisis data. Dengan demikian, hasil evaluasi key-fold cross-validation menunjukkan bahwa model random forest classifier ini memiliki kinerja yang baik dan konsisten dalam melakukan klasifikasi pada dataset yang kita gunakan. Ya gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu. Mana? Izin minum dulu ya. Bentar.
Gitu guys. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau mau nanya lewat chat juga boleh. Ini aku mau nampilin, sekalian nampilin ini. Hasil, kayak contoh hasil analisisnya. Bentar, lupa lagi. Hmm. Aku ada dua contohnya dari final project waktu studi independen aku waktu tahun 2022. Ini tentang resiko kredit juga. Nanti kalian kalau misalkan aku kan nanti bagiin ininya apa kode kode yang barusan yang buat Jerman kredit data udah ada sampai yang pembersihan data itu. Kalian bisa bikin portofolio kayak gini, kayak gini. Dia tinggal kayak judulnya, terus nama kalian. Ini kayak daftar isi gitunya, overview-nya. Nanti kalian bisa upload kayak di LinkedIn, kayak gitu-gitu buat portofolio. Ini kayak nerjemahin dulu masalahnya kayak gimana. Terus di sini ada tahapan pre-processingnya, ada data preparation, handling missing value, handling dummy data, dan imbalance data. Terus kalau ini aku kemarin itu untuk preparationnya pakai Pentaho karena datanya itu kayak beda-beda, ada 3 sumber. Ini ada data yang laki-laki, ada data yang perempuan, terus historinya di mana. Aku tuh kayak harus ngegabungin dulu datanya buat dijadiin satu file. Ini kayak ada proses ETL-nya itu. Kemudian setelah dapat hasil filenya yang udah digabung, dilanjut lagi ke pembersihan di Python. Di sini kayak ada handling missing value yang nilai kosong. Di sini ada handling imbalance data kayak yang tadi yang good scoring sama bad scoring itu. Jadi kayak harus sama gitu, kayak harus 50-50 biar si prediksinya itu nggak ngaco. Soalnya sebelumnya aku nyobain nggak pakai imbalance data ini, dia prediksinya akurasinya itu cuma 0,65%, 65%-an. Tapi karena udah diseimbangin datanya, jadi kayak 50-50 gitu, dia naik tuh prediksinya jadi 85%-an. Nah, di sini ada explore data analisisnya juga lumayan banyak. Kayak yang kemarin Eda-Eda itu kalian screenshot aja, tampilin di PowerPoint, terus kayak dikasih keterangan gini. Ini lumayan banyak ya buat Edanya. Oh enggak deh segini. Terus di sini ada modeling. Di sini kalau yang waktu final project ini aku pakainya yang 70/30%. Kemudian dapat akurasi F1 skornya itu 90% untuk akurasi modelnya. Terus di sini aku bikin dashboardnya juga. Di sini dashboardnya itu interaktif, pakai Tableau. Kemudian ini untuk hasil analisisnya kayak gini bentuknya. Kayak bikin kesimpulannya gitu. Terus udah, dan tinggal masukin apa ya, kontak-kontak kalian aja gitu tuh. Terus ada satu lagi contohnya. Ini agak panjang. Ini waktu skripsi aku kemarin. Ya kayak biasa judul gitu. Terus ada latar belakangnya.
kayak dijelasin ini gini gini gini. Terus identifikasi masalahnya dulu, ada batasannya, terus penelitian sebelum berpikir, ini metode penelitiannya pakai CRISPR-DM. Terus persiapan datanya ini pakai Pentaho juga kayak tadi, karena ada datanya itu beda-beda. Di sini ada data data PMB, data prodi, data form pendaftaran PMB. Jadi kayak harus digabung dulu. Kalau yang kalian kemarin ngerjain tugas itu kan dia cuma satu data, jadi kayak nggak serumit ini harus dibikin dulu, nggak harus dibikin dulu digabungin. Dan ini untuk edanya, ini untuk pembersihannya kayak biasa kayak ngecek nilai kosongnya, terus kayak kalau ini nih data yang satu lagi nih data angketnya, dia kayak isinya tuh rata-rata kayak apa ya, kayak perspektif tentang Unsap kayak gitu. Jadi dia isinya kayak kata-kata, banyak kata-kata gitu. Karena buat pemodelan dia harus dijadiin kayak hurufnya kecil semua, terus kayak titik koma itu dihapus, kayak ngebersihin kayak gitu-gitunya. Ini untuk analisis datanya, ini untuk pemodelan. Ini evaluasinya, pakai cross validation juga kayak tadi. Ini untuk analisis data di data satu lagi, data apa ya ini? Data angket PMB. Kalau ini buat data laporan PMB. Ini visualisasi datanya juga ada dua, dan ini ada pembahasan hasilnya. Ini kayak buat yang tadi apa ya, hasil analisisnya itu kayak dijelasin kayak gini. Jadi ini tuh buat apa, kayak dijelasin, kayak misal bentuknya gini. Ini ada daerah asal mahasiswa berdasarkan data beberapa pendaftar berasal dari luar Provinsi Jawa Barat. Jadi kita kayak nyimpulin ini tuh ada nih data sebenarnya banyaknya dari Sumedang, tapi ternyata pas dilihat per provinsi ada dari luar Jawa nih. Jadi kayak kita tuh ngasih solusi buat evaluasinya itu, buat hasil analisisnya. Di sini aku ngasih solusi kayak hal ini dapat menjadi acuan agar publikasi penerimaan mahasiswa baru itu dapat ditingkatkan ke seluruh Indonesia. Kayak gitu. Ini untuk jenis pendaftarannya. Terus ada kayak saran-saran gitu. Nah, ini tuh buat hasil analisisnya. Tuh udah ini kesimpulannya. Nanti kita bakal bikin, kayaknya nggak bakal keburu sebikin dashboard itu, tapi aku bakal contohin beberapa. Hmm, bentar. Nah, ini aku udah bikin dashboard di Tableau buat data yang Superstore kemarin. Dia kayak interaktif gini, ini ada yang di kursor ini ada tulisannya gini. Tuh, misal kita nunjukin apa bar chart ini ada bulan November penjualannya itu 154.000 kayak gitu. Kalau ini buat apa ya ini? Nggak bisa digeser. Buat regionnya gitu, kayak Indonesia juga ada kayak tadi yang PMB itu, tapi kalau kota-kota di Indonesia tuh agak kurang gitu. Kalau buat di Tableau ini buat di negara kayak Amerika gitu dia udah ada tuh. Ini nggak bisa digeser ya. Ini untuk profit by segmennya. Ini untuk profit versus sales by subkategori kayak antara keuntungan sama penjualan berdasarkan subkategori ini kayak kursi, mesin kayak gitu-gitu. Kita mulai ke tablonya. Kalian yang udah sign in ininya, tablonya bisa dibuka.
Kayak gini kan. Nanti tampilannya itu, nah kayak gini kalau udah login, udah ada apa? Gambar email kita. Ini kalau kalian mau nyari-nyari referensi dari lihat-lihat dulu data orang atau dashboard orang lain, ini macem-macem gitu. Terus kalau kalian mau bikin, kalian bisa langsung ke sini, create, atau kalau aku lebih gampangnya ngeklik dulu apa pro visualisasinya. Di sini kita masukin data data yang udah bersih tadi, yang clean zaman kredit data yang udah dibersihin, udah di cleansing. Nah, di-upload kayak gini, terus di-update. Ini age-nya kita ubah dulu jadi string. Udah, kemudian untuk bikin satu visualisasi, kalian masuk ke sheet satu ini. Ya, lama nggak ya? Oh, enggak. Nah, nanti tampilannya kayak gini. Kalian kalau ketinggalan, nggak apa-apa. Nanti lihat lagi recordingnya. Atau kalau misalkan pengen yang lebih wah lagi, di visualisasinya bisa kalian searching-searching juga di YouTube. Banyak banget referensi lainnya. Kayak bikin donat chart yang lucu gitu. Ini kayak bikin ini, kayak bar chart tapi ada line chartnya campuran gini tuh kayak gimana gitu. Soalnya ini kayaknya nggak bakal keburu. Ini aku contohin dulu, kita misal mau nampilin total kayak gini. Oh iya, aku ada contohnya nih. Hmm, overview kredit. Nah, ini buat tugas yang final project studi independen aku. Kita mau coba nampilin customer gini. Terus ini kayak total good scoringnya, bad scoring. Di sini ada filternya juga. Misal di sini ada yang good scoringnya kayak gimana, yang nggak bisa. Ini kayak gini. Ini kayak nampilin jadi semuanya langsung ke filter yang bad-nya aja. Terus di sini kayak nge-filter yang good-nya aja kayak gitu. Ini kita tampilin semuanya kayak gini. Kayak gitu. Jadi dia interaktif gitu visualisasinya. Ini kita coba dulu bikin ini, bikin total customer gini. Di sini karena nggak ada data customer, jadi kita ambil dulu aja dari data resiko ini. Masukin ke teks, terus kita ubah dulu teks jadi apa? Jadi angka. Ini kita count dulu, jumlahin. Ini ada 1000 kan. Nah, untuk sheet satu ini bisa kita ubah di sini. Di rename total customer. Nah, ini bisa dihapus aja, di hide. Terus ini kita edit dulu biar agak besar tulisannya 12. 12 terus misal mau di bold. Ini tadi tinggal klik kanan ya. Klik kanan ke format worksheet. Terus udah kalau bentar gini dulu.
Ini yang total customer. Terus kita mau bikin yang eh, eh, total yang resikonya baik sama resikonya buruk. Ini kita ubah dulu rename total paid scoring. Kita oke. Kita masukin juga dari resiko ini ke teks kayak tadi. Ubah dulu jadi count. Ini udah muncul 1.000. Biar kita tahu karena 1.000 ini kan total semuanya. Pakai fungsi filter ini, masukin series ini ke filter. Nah, di sini kita pilih tadi tuh buat yang total bid scoring, berarti kita cuma tampilin data yang bed aja gitu. Terus apply, langsung oke. Nah, di sini udah langsung muncul kan 300. Ini bisa di hide lagi, terus angkanya digedein. 12. Kayak gini. Udah habis itu kita bikin lagi yang total good scoring. Total good scoring. Eh, masukin lagi risikonya ke sini, terus measure, di count, ini di hide, tambahin filter, ini pilih yang good, apply, oke. Kita klik kanan, tambah apa fontnya jadi 12, salah, di 12 di bold kayak gini. Terus kita bikin lagi eh pie chart. Sebenarnya aku lupa lagi buat bikin donut chart ini. Nanti kalian bisa search aja di YouTube ada bikin donut chart di Tableau. Ini aku umumnya dulu yang pie chart. Kita mau bikin apa ya? Bikin pie chart jenis kelamin. Ini tambahin dulu ke baris. Ini barisnya itu dijadiin tetap di count kayak gini. Terus di sini nih di bagian kanan, di sini ada bentuk-bentuk visualisasinya. Terus kalau kalian misal mau pakai kayak gini-gini, dia harus berapa nih ada syaratnya di bawahnya. Ini kayak di bawah ini. Misal yang pie chart ini harus satu dimensi sama satu atau dua measure. Ini kan udah nih satu measure. Yang measure tuh yang tadi penjumlahan angka gitu, minimum, maksimum, count atau counting. Ini kita count, terus tambahin lagi. Tambahin lagi satu kolom. Nah, di sini baru bisa nih tampil buat pie chart-nya kayak gini. Udah, tapi kan ini nggak kelihatan ya ini apa, ini apa. Kalian bisa nambahin lagi ke label. Di sini muncul. Kalau gini juga sebenarnya cukup. Enggak sih, nggak cukup kurang. Kita tambahin lagi satu label. Kita ubah dulu nih label yang female sama male itu dijadiin angka. Jadi yang munculnya angka kayak gini. Terus kita tambahin lagi ke label, jadi ada namanya juga. Kalau misalkan ini kan angka di atas, huruf di bawah. Kalau mau ditukar juga bisa kayak tuker gini. Nah gitu. Terus untuk ukurannya ini nih ada size. Ini kan logonya yang kayak gini ya, yang bulat. Nah ini yang ini tuh buat size. Jadi bisa diklik di sini, diperbesar kayak gini. Terus ini kita ubah dulu, di rename dulu. Namanya gender.
Ini bisa kita hide aja. Kemudian kalau mau ngubah warna, bisa di sini, diklik apa ya, klik kiri aja, klik biasa, terus edit colors. Ini kalian bisa pilih, kalau bisa tuh di color paletnya itu sama. Jadi kayak, misal kita bikin pie chart nih, gender, nanti kita bikin bar chart, dia harus sama gitu biar kayak nggak warna-warni banget gitu. Dan bisa pilih sesuai yang kalian mau. Kali ini aku pilih warna apa ya? Warna biru. Terus klik ini aja, assign palette. Nah, dia bakal berubah. Udah kayak gini. Ini buat pie chart. Terus kita bikin lagi berdasarkan apa ya? Ini nih kayak bikin top 5 overdue by total family member. Jadi dia kayak nampilin 5 baris data yang paling tinggi gitu. Kita pakai apa ya, data ini nih, data umur. Kita tambahin dulu ke baris dan kolomnya. Terus yang mana aja, mau yang kolom, mau yang rows, kita ubah jadi measure satu. Nah, kayak gini dia muncul nih. Ini tuh kayak kalau banyak ya umur, kayak ini buat apaan yang kecil-kecil gitu. Jadi kita kasih filter aja, filter top top 5. Ini kita pakai filter edge-nya. Ini di top or bottom. Ini tuh kayak bisa buat by file. Ini ranknya. Bisa kita ngambil yang paling atas atau yang paling bawah. Jadi sesuai kebutuhan yang mau kita tampilin aja. Kayak gitu. Ini kayak 10 data teratas atau kita kan maunya 5 data teratas ya. Ini kita ketik 5 aja. Habis itu udah apply. Oke. Nah, dia jadi ngambilnya 5 data teratas. Terus kalau kalian misalkan nggak enak nih liatnya kayak apa, acak-acakan gini, pengen disusun, bisa klik di sini, klik kanan. Ini ada sort ascending atau descending. Ini ascendingnya gini, ini yang descendingnya dari yang terbanyak ke terkecil. Kayak gini. Ini judulnya apa ya? Edge. Top 5. Ini kalau mau di hide, tinggal hide juga. Terus untuk yang data ini sebenarnya ini nggak terlalu pakai kan, karena kita bisa ini nih, bisa lihat dari sini. Ini totalnya eh, yang umurnya 28 tahun, dia ada 43 orang. Yang umurnya 24 tahun, ada 44 orang, kayak gitu. Ini kalau mau di hide juga bisa, jangan di checklist, nih hilang. Udah, terus untuk warna, kita ubah lagi warnanya, tambahin sini, color. Hmm, klik klik biasa, terus edit colors, disamain kayak yang tadi, apa yang blue, kayak gini. Ini kan kayak nggak tersusun ya, kayak yang lebih besarnya warna biru muda. Terus misal kalian pengen nuker gitu, ini bisa berdasarkan si warnanya itu di measurein. Nah, dia jadi kayak gini. Jadi yang paling banyak datanya paling gelap gitu. Terus kalau misalkan males nih gini-gininya, pengen ditampilin aja totalnya gitu, yang 27 tahun ini kan ada 51 orang, pengen ditampilin yang 51 orangnya. Kalian tinggal tambah di ini, tambahin ke label.
kayak gini. Ini 27 ya. Ini kita ubah lagi ke tahun. Nah, kayak gini. Ini ada 51 orang, yang 26 tahun ada 50 orang, kayak gitu. Terus, apa lagi ya? Overdue by age. Ini ada nih yang overdue by age-nya. Kalau itu dia kayak gini. Overdue by age. Dia kayak masukin dua kolom, di mana ada kolom age sama kolom risiko. Ini yang di count-nya itu resikonya. Nah, bisa pilih nih mau yang ini atau ini. Bentar loh. Harusnya yang ini. Lupa lagi ya. Kita buka dulu yang ini. Overdue by age. Dan nambahin age-nya sama, oh ini, sama income deh. Berarti kalau ini sama sama ini kredit amonnya, kredit yang diambilnya. Nah, kayak gini. Terus buat nambahin yang tadi biru oranye itu dia nambahin filter resiko. Ini apply aja. Terus yang resikonya ini diwarnain biar kelihatan. Yang kayak gini. Ini kebalik ya, kalau pengen diedit juga tinggal edit di sini. Ini kan ada ini nih, ada kayak highlight select item. Oh nggak mau ngeklik. Ini aja, color, edit color lagi. Yang bed ini misal maunya jadi warna merah. Yang goodnya diklik jadi warna biru. Jangan diklik itu ya. Merah dan biru. Udah nih. Udah kayak gini. Ini di hide aja. Ini apa ya berarti? Ini ini tuh ngambil umur, age, eh by kredit teman. Di antara umur versus risiko berdasarkan kredit temannya. Baik, kebalik deh. Kredit teman, risiko by age versus risiko by kebalik. Risiko by age versus kredit teman. Nah, gini. Yang ini kita ubah biar nggak double H ya. Ini kalau kalian mau ngehapus nih tinggal ke yang kosongin aja. Kita apa ya ini? Job. Jangan job kan. Apa ya? Saving account. Saving account. Kita lihat dulu ini isinya tuh.
Filter moderate channel hosting. Ini berdasarkan hosting dulu. Ini kita ubah dulu jadi measure kayak gini. Hosting, hosting. Nah, kita tambahin filter resiko. Ini kita langsung pilih. Terus biar kelihatan resikonya kita tambahin di warna. Kayak gini. Di count lagi. Enggak di count. Mention. Jadi dia tuh kayak si status rumahnya ini. Misalnya yang rental. Kalau yang rumahnya rental rata-rata dia tuh pembayarannya baik ada 109 nasabah. Tapi yang pembayarannya buruk ada 70 nasabah kayak gitu. Ini yang goodnya biru, ini yang bad. Kalau mau apa disortir kayak gini. Ini kalau biar nggak ngalangin bisa di uncentang itu, checklist. Oh iya belum diubah namanya. Housing resiko by house. Udah nih kita udah bikin berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, empat ini. Kita lanjut ke ini dulu ke dashboard. Kalau kalian misal pengen nambah lagi apa ininya si visualisasi datanya, tinggal kayak gini. Dia ada beberapa visual kan. Ada satu donut chart, bar chart, dua, tiga, lima, enam. Ada enam, kayak gitu. Ini ke dashboard. Ini bentukannya beda kan sama yang tadi. Ini kalian bisa pilih ukurannya dulu. Tapi aku rata-rata pakainya yang desktop browser ini. Terus ada objek-objeknya nih, kayak kelihatan nggak ya ini? Ini kayak objek yang horizontal, vertikal, text, extension, image, blank, blank tuh kayak yang kosong gitu. Dia bentar gimana ya? Ini ada dua tipe dulu nih, ada yang tiled, ada yang floating. Kalau floating tuh dia kayak yang ngambang gitu. Ntar nanti dicontohin ya. Ini yang eh, kita pakainya yang tiled aja biar gampang. Jadi kita harus punya dulu gambaran gambaran dashboardnya, bentuknya mau kayak gimana. Misalkan aku ngikutin ini nih biar nggak perlu mikir banyak lagi. Ini kan kayak susunannya ada satu baris, satu baris, satu baris kayak gitu kayak ke bawah gitu. Nah untuk kayak kita nggak sembarangan masang-masang gitu, tapi pakai si horizontal dan vertical container ini. Jadi dia tuh kayak wadahnya gitu. Kita bikin dulu yang vertikal nih. Masukin sini. Nah, udah nih, udah kelihatan. Udah kelihatan kayak gini. Dia kan yang vertikal nih. Jadi kita bisa masukin apa aja, tapi bentuknya vertikal. Jadinya ini misal kita masukin teks. Teksnya ini kita ketengahin dulu. Teksnya apa ya? Reddit Risk. Hmm,
mau di bold bisa. Ini ukurannya misal 15 biar kelihatan warnanya yang hitam. Ini fontnya juga bisa diubah, tapi saran aku jangan yang macem-macem. Tapi ini enggak macem-macem sih. Udah nih, oke. Nah, kayak gini. Terus misal pengen dipakein warna di sini, di layout. Di layout, ada background. Di sini kalian tinggal pilih. Ini buat yang di tableau publik nih, dia kayak pucet-pucet warnanya. Aku kemarin bikin yang ini tuh dia di tableau desktop. Tapi ada lisensinya kalau yang tableau desktop. Ini karena ini nih apa? Ada paddingnya gini, ada jaraknya kayak gini. Kalian bisa hapus paddingnya di sini. Ini karena dikunci kan, dikunci tuh kayak misal ini ubah dua, jadi dua semua. Kalau misalkan kalian pengennya yang bawahnya aja jadi nol, ini jangan dikunci. Sebentar, kita ubah dulu. Empat. Ini buka dulu kuncinya, terus bawahnya nol. Nih yang bawah ini lihat bedanya. Dia jadi nggak ada jaraknya gitu. Tapi aku biasanya disamain sih. Jadi dua aja, biar nggak terlalu jauh. Kayak gini. Udah nih, kita bikin judul. Terus, kalian belum bisa ngegusur-gusur ini. Kita tambahin dulu total customer-nya. Belum, belum. Ini nih, yang tadi itu yang objek, apa? Karena masih yang vertikal itu. Jadi kalau kita masukin kayak gini, dia bakalan terus ke bawah atau vertikal. Kalau kalian pengennya ke pinggir kayak tadi, kalian tambahin lagi kontainer yang horizontal. Yang horizontal ini yang mesti apa ya, mesti ingat dan mesti teliti sih. Soalnya takutnya dia malah masuknya ke yang ini. Di sini, ini kan yang horizontal nih. Kalian mau masukin yang total customer ke horizontal ini. Klik dulu, terus yang ada panahnya. Nah, ini udah masuk ke yang horizontal. Begini. Terus ini juga sama digusur gitu. Nah, ini kalau kalian nyimpen di sini atau di sini, dia masuknya ke di luar yang horizontal tadi. Tapi kalau kalian masukinnya di sini, di pinggir sini atau pinggir sini, dia masuknya ke horizontal. Begini. Ini satu lagi, ini di sini. Nah, biar ngefit ke pinggir, di sini kalian tinggal klik, klik dulu aja, klik biasa. Terus yang panah ini, kalian fitnya ada di sini ada standar. Kalau standar kayak gini kan. Terus kalau yang fit width itu dia kayak ngefit ke apa ya lebarnya. Kalau yang bawah fit height itu dia tingginya nanti ngefit. Oh ini buat apa ya yang ini lupa lagi. Oh ini dia ngabisin ini ya kayak ngegedein banget ke layar-layar. Kita pakai yang width ini. Terus yang ini juga sama. Ini pakai width juga. Udah kayak gini. Kalau mau warnanya sama kayak tadi, di sini di layout kayak gini. Terus biar apa ya? Biar si huruf sama angkanya di tengah, kalian bisa sini klik klik apa ya? Lupa lagi. Bentar.
Oh, ini harus di sini, Deng. Harus di total custom read sheet-nya. Kita klik dulu, klik kanan. Format worksheet lagi. Kita ubah ke tengah semua ininya. Tooltip-nya kita ketengahin. Detailnya tengah juga. Nah, sekarang udah di tengah kan. Terus nih buat yang batch scoring-nya, dashboard detailnya di tengah, ini di tengah juga. Text object-nya di tengah. Udah, itu lagi. Udah ya, udah di tengah. Oh, ini otomatis. Yang bawahnya belum. Yang bawahnya tetap harus di sini yang angkanya. Harus tetap di sheet-nya. Udah kayak gini. Kalian bisa tinggal kayak rapi-rapi gitu. Ini misal namanya kegedean di 12 aja. Kecilan 12. 14. Ini diklik 2 kali aja. Terus di blok 14. Ini diklik di blok 14. Oke, kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini dia baru bisa digeser nih yang kredit atas ini. Nah, digedein gitu. Itu. Terus apa ya tadi? Kita balik lagi ke sini ke dashboard. Di sini ada sheet-sheet yang kita belum masukin tuh belum ada checklistnya gini. Oke, yang gender nih. Kita masukin dulu ini. Tadi kan udah nih horizontal. Kita bikin lagi horizontal lagi di sini di bawahnya. Masukin yang gender. Ini bisa di close aja. Di close, di close. Kayak gini. Ini yang gender. Terus risiko by housing. Mau disimpan di sini misalkan. Ini bisa dihapus. Begini. Terus kayak biasa warnanya di layout ini. Ini juga. Nah, untuk kayak gini dia bisa hey, kayak gini. Width. Ini ngefit ke lebar, ini ke bawah. Nanti kita tambahin satu lagi yang ini, yang resiko by age. Kita karena ini masih vertikal, kita simpan di paling bawah kayak gini. Ini dihapus. Ini tambahin warna biar kelihatan. Nah, kayak gini. Ini juga udah satu dashboard. Tapi kalau kalian misal masih pengen nambah lagi si diagramnya, bisa tinggal tambahin aja. Di sini bikin dulu sheet-nya, terus kalian geser-geser, nanti masukin ke sini ke dashboard, kayak gitu.
gitu guys. Untuk kalau filteringnya biar nyala tuh kayak gini bisa. Ininya nih, yang use of as filter, dia dinyalain aja. Ini juga, ini juga. Jadi dia kayak bisa ngefilter nih mana yang bad tuh. Ini muncul yang badnya aja. Ini juga, ini buat yang goodnya. Kayak gitu guys. Bisa diatur-atur lagi. Kayak gini. Udah untuk dashboardnya. Nanti kalian kalau mau nge-save tuh bisa di publish aja nih di sini. Publish as di sini namain Jerman Credit Analysis. Udah publish. Udah nih statusnya udah dipublish. Jadi nanti kalian bisa ngeliat di ini di profil kalian. Kayak gini. Gitu. Sebenarnya udah sih buat sampai ke dashboard ini. Kalau kalian masih bingung, terus kalian pengen nyari-nyari lagi referensi lain yang si diagramnya lebih bagus, banyak banget di YouTube. Atau kalau misalkan kalian mau diskusi atau nanya-nanya tentang seputar data analisis ini ke aku juga boleh. Aku ada masuk juga di grup itu yang data analisis, tapi bukan yang di pesertanya yang di grup analisisnya itu. Jadi kalian bisa nanya-nanya di situ juga. Gitu. Kalau dari aku udah sih. Mungkin kalian ada yang mau ditanyain dulu atau gimana? Atau dari tadi nggak merhatiin dan tidur? Gimana guys? Ada yang mau ditanyain nggak? Ini aku mau nunjukin dashboard yang skripsi. Kalau ini dia dua apa? Dua halaman dashboardnya. Ini ada filter tahun ajarannya. Ini cuma datanya cuma tahun 2022 aja, tapi di sini bisa filter per fakultas. Misal lihat FTI. Ini ada mahasiswa barunya totalnya segini, yang laki-lakinya 200, yang perempuannya 50-an. Terus rata-rata dari Sumedang Utara. Ini sampai yang kecil-kecil juga bisa dilihat ini dari Ujung Jaya 1, Tanjung Medar, kayak gitu-gitu. Terus ini bisa di zoom. Ini ada yang dari Jawa Barat, ada 205, dari Lampung 1, dari Kepulauan Bangka ada 1, kayak gitu. Ini ada kotanya ini, ada di Sumedang, Bandung, Subang, kayak gini-gini. Ini program studinya ada yang teknik informatika sama sistem informasi. Ini dari asal sekolah yang paling banyak dari SMKN 1 kayak gitu. Jurusannya yang paling banyak dari ini antara IPA sama informatika seimbang 74 kayak gitu. Ini kita ubah dulu ke semua biar kelihatan. Ini kota kabupatennya juga muncul semua. Terus hmm, ini buat program studinya muncul juga semuanya. Kayak disusun dari yang paling tinggi. Terus ini bisa ada dua dashboard gitu. Ini buat yang apa ya, yang angket gitu. Kalau buat yang angket nih dia ada infonya kayak angket tuh dia eh apa ya? Kayak dia si mahasiswa nih dapat info unsapnya tuh dari mana gitu. Kayak ini dari informasi lisan berarti sebenarnya promosi secara lisan tuh bener-bener dibutuhin gitu. Jadi bisa makin ditingkatin tuh secara lisannya kayak gitu.
Ini persepsi tentang unsapnya dari pelayanan kayak gitu. Ini dari jenis pendaftarannya paling banyak yang offline. Terus ada alasan memilihnya, ada yang anjuran keluarga, ada anjuran teman, tapi rata-rata dari kemauan sendiri. Terus ini ada yang kecil banget nih, anjuran guru. Ini kayak interaktif gitu, kalau di Tableau. Jadi kalian kalau kalau penasaran bisa ulik-ulik aja gitu. Kalau ini aku pakai Word Cloud, dia di coding di Python. Jadi ini kata-kata yang paling banyak ditulis sama si apa ya, yang ngisi surveinya gitu, yang ngisi formnya. Itu ini apa nih? Aman, oke, aman ya. Kalau dari aku sih udah ya sampai di dashboard ini. Terus untuk hasil analisisnya kayak tadi yang bikin kesimpulan, kayak contohnya ya yang tadi gitu, yang ini. Dia bikin kesimpulan pembahasan hasilnya. Kayak jadi misal ini kan banyaknya yang dari PGSD nih. Jadi program studi yang paling banyak peminat adalah PGSD dan paling sedikit adalah sastra Inggris. Hal ini dapat menjadi acuan agar program studi dengan pendaftar rendah dapat meningkatkan publikasi mengenai program studinya. Jadi kayak ada beberapa saran gitu. Jadi ini tuh kayak si visualisasi ini tuh kayak memudahkan, kan kayak misal apa ya, rektor nih. Rektor kan males ya baca data Excel sebanyak itu. Pasti dia kalau dikasih kayak visualisasi gini dia lebih lebih ngerti, apalagi kalau kita jelasin kayak gini. Kayak gitu contohnya gitu. Terus kalau apa ya? Kalau di pekerjaan yang sekarang aku ini biasanya dia visualisasinya pakai Microsoft Power BI, tapi dia tuh ada lagi bukan aku yang ngerjain gitu. Jadi nggak tahu ya, kalau kayak di startup gitu rata-rata ada juga yang kayak full stack developer kayak gitu kan. Dia kayak full bener-bener dari awal sampai akhir. Tapi kalau yang aku tuh dia kayak dipisah-pisah gitu, ada yang bagian data engineer-nya, ada bagian analisis datanya, ada bagian data science-nya. Jadi antara yang tadi bikin pemodelan sama analisis data tuh dia beda orang gitu, beda tim. Terus yang bikin visualisasi data juga dia beda tim lagi. Nggak yang kayak kita sekarang bikin dari nol sampai akhir, kayak gitu. Tapi ini kalau buat dasar kalian belajar sih udah lumayan lah gitu. Kalian tinggal sering-sering aja ikutan yang kayak gini-gini gitu. Biar terbiasa, apalagi ikutinnya yang dia tuh kayak dikasih studi kasus gitu. Jadi kayak kalian kebiasaan buat ngisi buat ngerjain cleansing data gitu. Kayak gitu. Gimana ya? Dari aku udah sih. Gimana dari panitia, apa ada tambahan atau gimana? Soalnya nggak ada yang nanya. Dicukupkan mungkin teh dari pihak panitia. Mungkin ada tugas akhir untuk peserta. Hmm. Oh, dari aku. Iya, dari kebetulan dari DC saya bacakan juga ya yang di room chat ada pertanyaan bahwa dari Teteh apakah ada tugas akhir katanya seperti itu. Hmm. Kalau aku kembaliin lagi ke panitia aja ya, kayak buat syarat sertifikat atau gimana. Tapi kalau dari aku sebenarnya yang kemarin juga udah cukup. Terus kalau kalian
Ini mah buat yang mau bikin portofolio, kalian bisa lanjutin tuh dari yang nanti aku share kan si yang Jerman ini nih. Yang ini nanti aku share, kalian bisa running dari awal sampai akhir. Kalau misalkan ada error atau apa, bisa tanyain aja. Kalau misal apa kalau udah berhasil tuh sampai dapet yang cleansing datanya, terus kalian cobain bikin dashboard di Tableau kayak gini. Bisa kalian lebih apa ya, lebih dieksplor lagi aja, lebih banyak diagramnya. Terus kayak ini kan cuma bulat doang gini pie chart. Nanti kalian bisa bikin donut chart kayak gini. Ya diulik lagi aja kayak gitu buat portofolio portofolio kalian aja. Kayak gitu sih. Enggak kedengeran. Enggak ada suaranya. Masih belum ada. Cek. Ada. Kedengeran teh? Iya, kedengeran. Oke, mungkin dari kami panitia juga dicukupkan saja untuk peserta, mungkin mohon untuk dilengkapi tugas yang sebelumnya saja mungkin teh, dikarenakan itu untuk persyaratan untuk mendapatkan sertifikat, itu mungkin teh. Iya. Oke, nanti kalau misalkan kalian ada yang bikin sampai apa slide presentasi gitu, kalian bisa upload di LinkedIn. Terus kalau mau mutualan di LinkedIn sama aku ada di ini di apa ya? Di sini nih di akhir ini. Terus bisa tag atau apa ya? Ya udah gitu aja. Bisa upload aja gitu. Jadi buat portofolio kalian kalau nanti kalian nyari kerja atau gimana tuh kalian udah ada minimal satu gitu portofolio data gitu. Eh, Baik teh, sekalian untuk kita juga dari panitia bakal menghimbau juga kepada para pesertanya, dan untuk para peserta jika ada yang ingin ditanyakan selanjutnya nanti kita bisa diskusi di khusus grup analis ya teh. Ya, Lebih cukupan mungkin untuk kelas teh. Dan sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Teh Alia selaku coach kita pada sesi terakhir di kelas data analis hari ini. Semoga kita bisa berkesempatan untuk bertemu langsung nih sama Teteh di kampus ya. iya. Kapan-kapan Teteh Makasih juga. kabarin kalau ke kampus, kita pengen ketemu gitu ya para panitia juga. Iya. Eh, Tidak lupa juga kepada para peserta, terima kasih yang sudah stay sampai sesi kedua ini. Dan izin mengingatkan untuk di screenshot dokumentasi dikarenakan akan ada absensi, dan juga nanti kita bakal ada door prize dari panitia yaitu tiket nonton, dua lagi tiket nontonnya, jadi yang punya ayang nih bisa nonton bareng ayangnya ya. Jadi jangan lupa buat DSS. Nah, nanti formatnya itu nama, kelas, benefit, dan jangan lupa juga tag IG Himsip. Barangkali juga bisa kalian tag juga IG Teh Alianya ya Teh. Bisa di Boleh. infoin gitu IG-nya biar kita tag juga IG Teteh. Iya. Nanti Ada kita share. Alia NR. Oke. Nanti kita share juga di grup Iya. peserta. Oke, Nah, makasih. iya. Teteh mungkin izin dulu untuk sesi foto bersama. Dan sebelumnya izin untuk rekan-rekan semuanya on cam terlebih dahulu. Tira, Najwa, Tira, Danu. Saya sebutin yang belum on cam ya. Silahkan on cam terlebih dahulu. Kita foto bersama terlebih dahulu di sesi terakhir kali ini. Ahmad Dhani, Dina Salwa, Fatimah. Mohon maaf. Baik,
kita langsung saja. Saya hitung sampai 3. Diharap untuk pose secantik dan seganteng mungkin ya. Saya bakal hitung 1, 2, 3. Udah. Slide 2. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya, dan juga sebelumnya terima kasih sekali ya Teh. Semoga Teteh sehat selalu dan bisa berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Saya Nela Sahudaya, pamit undur diri. Terima kasih. Ya, terima kasih buat panitia sama peserta yang udah hadir. Terima kasih Teh. Jangan lupa absen untuk para peserta dan juga tugasnya diselesaikan yang belum ya. Teh info loker.